Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikul. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang timnas U20 asuhan Indra Safri ya, yang pada tahun 2024 ini agendanya memang padat dan sekarang sedang mencari pemain-pemain yang akan dipilih untuk menjadi bagian dari timnas U20 ya. Agenda di tahun 2024 ini untuk timnas U20 ada FF, kemudian ada juga nanti kualifikasi AFC Piala Asia di akhir tahun ya, dan itu nanti juga akan menentukan lolos tidaknya Indonesia ke Piala Dunia 2025 U20 ya di Chile nanti. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen ya, karena itu akan sangat membantu Mas Pecikul dalam mengembangkan channel ini ya. Oke, teman-teman yang sudah subscribe dan sering komen, terima kasih dan semoga kalian selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah. Oke, Coach Indra Safri yang mulai tahun 2023 akhir kemarin didapuk untuk menjadi pelatih U20 setelah sebelumnya menjadi dirtek timnas Indonesia, mulai mencari talenta-talenta untuk timnas U20 ya. Setelah kemarin sempat TC ke Qatar, kemudian TC di Jakarta, kemudian ada 2 kali pertandingan persahabatan melawan Thailand dan Uzbekistan. Walaupun hasilnya minor semua, tapi Coach Indra mengatakan bahwa memang saat ini kita masih mencari yang terbaik dari yang terbaik ya. Jadi kemarin di terakhir juga TC terakhir akan mencoret sekitar 13 pemain ya, dari pemain yang dibawa ya. Dan juga Coach Indra Safri mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan juga pemain-pemain keturunan yang bermain di luar Indonesia atau lebih banyaknya di Eropa ya. Itu tidak menutup kemungkinan itu. Dan kemarin juga sudah ada keturunan dari Sudan, dia lahir besar di sini. Dan cukup baik ini ya, pemain ini dia bisa berposisi sebagai gelandang bertahan, juga bisa sebagai back. Namanya saya lupa, itu mungkin teman-teman yang ingat tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri ya, yang mungkin lahir dan besar di sana, mungkin sedang menimba ilmu di sana ya, itu tidak menutup kemungkinan Indra Safri akan memanggil mereka ya. Dan Indra Safri juga sudah mengantongi sekitar 8-10 pemain keturunan ya. Dan kali ini kita akan mencoba kira-kira siapa yang layak untuk masuk ke timnas U20 Indonesia. Kita bahas sama-sama ya. Oke, nama pertama yang menurut saya layak ya, yaitu Adrian Wibowo. Walaupun umurnya masih 17 tahun, dia sudah kontrak profesional dengan salah satu tim MLS ya, yaitu LA Galaxy, yang dulunya pernah di situ bermain ada Gareth Bale dan juga ada David Beckham kalau nggak salah ya di LA Galaxy. Itu juga pemain ini memang sangat baik ya. Bagi dia posisinya juga penyerang sayap kanan. Dia lahiran 2006 dan sekarang usianya 17 tahun. Tapi dia memiliki visi yang baik, kemudian dribblingnya juga bagus, skillnya juga bagus. Kemudian yang penting dia teknik dasarnya itu sudah mumpuni ya. Ini juga masuk sekitar 100 besar, kalau nggak salah 100 besar talenta dari Rising Bowler kalau nggak salah ya, talenta dunia Adrian Wibowo ya. Ini juga sangat impresif. Dia juga 10 penampilan, 2 gol, 3 assist di MLS Next Pro. Dia saat ini masih memegang paspor Amerika ya. Jadi ayahnya itu asli Indonesia, yaitu namanya Buki Wibowo. Lahir di Amerika dan besar di Amerika, dan sekarang paspornya Amerika. Dan dia kalaupun nanti tertarik, Coach Indra Safri harus cepat-cepat untuk pindah paspor menjadi WNI ya.
Dan saya kurang tahu ini kalau di under under 20 itu harus proses naturalisasi atau dia hanya pindah paspor aja ya. Pokoknya ini jangan sampai terlewat. Kalau menurut saya ini Adrian Wibowo memang salah satu winger masa depan timnas Indonesia yang bermain di Liga MLS ya. Kemudian yang kedua ada nama Gabriel Wilhoft-King ya. Ini juga pemain berusia 17 tahun. Dia juga kemarin waktu Piala Dunia U17 sempat dipanggil untuk mengikuti tesnya juga oleh coach Bima Sakti, dan memang coach Bima Sakti juga terpukau dan dia bermain impresif di gelandang. Tapi sayang sekali dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena dia belum memiliki paspor Indonesia. Ini juga reguler di U18 Tottenham Hotspur ya, tim Liga Inggris. Jadi kalau menurut saya kalau seorang pemain yang sudah dari kecil bermain di luar negeri itu cepat-cepat dipindah warga negara ke Indonesia karena dia memiliki dasar yang sudah bagus di sana. Biarkan dia bermain di sana nggak masalah, tapi warga negaranya warga negara Indonesia. Jadi setiap saat bisa dipanggil saat FIFA Matchday ya untuk ke depannya. Ini dia berposisi sebagai gelandang ya. Dia sangat baik, kemudian dia memang visinya sangat bagus. Kemudian saat waktu TC melawan Turki juga passing punya kualitas passing yang baik, kemudian kualitas visi permainannya sangat baik. Kemudian apa yang penting adalah pemahaman taktikal yang bagus ya. Ini bisa menjadi otak serangan dari timnas Indonesia, dan dia juga masuk dalam pemain-pemain under 20 yang masuk calon Guardian Next Generation ya, masa depan dari Tottenham, The Guardian ya. Jadi Indra Safri harus cepat-cepat ambil pemain ini biar tidak diambil oleh keluarga negaraan. Kalau nggak salah dia ada darah Cinanya juga ya, yaitu selanjutnya ada Ethan Koller. Ethan Koller ini Indonesia Jerman yang sekarang bermain untuk Werder Bremen 2 ya, di kasta kelima Liga Jerman ya. Ini juga bagus sekali, dia bisa di gelandang jangkar atau bisa juga di back tengah posisinya. Kemudian dia ibu dari ibunya atau neneknya itu berasal dari Bali, jadi dia punya darah Indonesia. Jadi dia lahir di Amerika, kemudian ayahnya orang Jerman, ibunya keturunan Indonesia. Jadi dia bisa untuk bermain untuk timnas Indonesia, dan dia memang kategori pemain yang baik, kategori pemain yang dibutuhkan oleh Indra Safri ya untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia maupun nanti Piala Dunia U20 ya. Dia posisinya gelandang cakar seperti mungkin Ivar Yadar, Tom Hai, kemudian ada juga Justin Hubner juga. Ini bisa jadi opsi atau dia juga bisa menjadi back tengah ya. Kemudian selanjutnya ada Altaf Fawazkan. Ini lahir di Bandung, dia asli darah Indonesia, namun dia pindah pada 2011. Kemudian dia tapi belajar di Barcelona Academy di Arizona. Dia juga memenangi turnamen Arsenal Challenge di Phoenix, Arizona untuk U15 ya. Jadi dia memang dari 2011 pindah ke sana dengan orang tuanya dan di Indonesia. Jadi dia menurut saya tidak perlu untuk berganti kewarganegaraan karena dia paspornya orang tuanya itu menjalani dinas kerja di sana ya. Jadi ini bisa jadi opsi yang sangat baik untuk coach Indra Safri ya, karena dia juga posisinya juga di sayap kiri. Dia bisa berduet dengan Adrian Wibowo ya, Adrian Wibowo di kanan, Ataf Khan di sebelah kiri. Oke,
Yang terakhir yang mungkin bisa dibawa oleh Coach Indra Safri untuk timnas U20 yaitu ada Igor Sanders ya. Ini striker, posisinya striker. Dia kelahiran 2007, sekarang 17 tahun ya. Dia bermain untuk FC Eindhoven di Belanda ya. Dia juga penyerang tengah bisa, penyerang sayap juga bisa. Dia di tengah juga produktif juga ya. Dia sangat baik dan punya postur yang bagus. Untuk 17 tahun. Dia 180 cm kalau nggak salah. Itu untuk striker juga sudah mumpuni ya. Dia punya kecepatan dan juga punya finishing yang baik. Ini bisa jadi opsi, misal nanti yang diplot sebagai striker itu Arhan Kakak, dia bisa duet dengan Arhan Kakak ya di timnas U20. Oke, itu beberapa pemain yang mungkin bisa diplot mengisi pemain keturunan timnas Indonesia U20. Dan coba teman-teman, Mas Pecikul, kira-kira siapa yang layak lagi untuk dipanggil oleh Coach Indra Safri mengisi pemain-pemain timnas Indonesia yang akan dibawa untuk kualifikasi Piala AFC dan juga Piala AFF 2024 ya. Tulis di kolom komentar dan jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, serta dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.